原本激发设备就是要根据村里那些还没成功的，要速率波器捕获这一个秘密。这是怎么做到的？白痴！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk menonton season pertamanya. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membahas season kedua dari series ini pada episode pertamanya. Kita dibawa kepada Mark, yang mana dulu dia telah menjadi harapan umat manusia, namun kini menjadi sosok monster pelahap. Sudah banyak waktu dirinya habiskan untuk mendapatkan kendali atas tubuhnya sendiri. Tapi meskipun begitu, Mark masihlah belum menemukan tujuan dia yang sebenarnya. Saat ini dirinya tengah berada di pusat aktivasi potensi. Gadis yang membawanya kemari adalah Bayuki, pemimpin dari Bulan Putih. Ia jugalah yang memberitahu Mark kalau mercusuar bukanlah satu-satunya tempat berlindung umat manusia. Kelompok Bulan Putih sendiri berisikan orang-orang dengan kekuatan yang unik. Mereka juga berperan besar untuk menghadapi ekosistem mana. Mark memutuskan bergabung karena kelompok ini menggunakan potensi esensi sumber sebagai kekuatan yang dapat mengalahkan ekosistem mana. Mark berlatih dengan begitu keras agar bisa mendapatkan kekuatan tersebut. Bahkan dia itu tidak segan-segan melampaui batas tubuhnya. Kelompok ini juga tengah melakukan pemeriksaan kepada parasit tulang belakang milik Mark. Karena bagaimanapun hal ini tidaklah boleh dibiarkan, sebab parasit tersebut bisa kembali mengambil alih tubuh Mark. Mark tidak menduga hal ini akan jauh lebih menyakitkan dari apa yang dirinya bayangkan. Hanya saja dia itu harus tahan demi bisa membangkitkan potensi esensi sumber. Mark membutuhkan 3 langkah, yakni menghasilkan kemauan, turbulensi esensi sumber, dan membangunkan potensi. Meskipun Mark belum mampu membuka langkah pertama, dan Ginseng akan membantunya. Begitu pula dengan Susing. Sebenarnya membuka langkah pertama bukanlah perkara yang sulit. Hanya saja Mark masihlah belum dapat merasakannya. Jadi dia itu belum bisa menggunakan kemampuan hebatnya. Karena Mark selalu mengandalkan naluri bertahan hidup saja. Ini sangatlah berbeda dengan menghasilkan kemauan. Karena sistem saraf otak akan memberikan reaksi yang lain. Si Tianlai merasa jika Mark memang mampu membuka langkah pertama, maka bukan tidak mungkin membuka langkah kedua akan jauh lebih mudah untuknya. Karena pemicunya sudah ada. Di saat memasuki kondisi turbulensi esensi sumber, Mark dapat merasakan energi laten dalam tubuh manusianya. Tetap saja Mark harus dapat bertahan. Dengan begitulah non-coding dari gennya bisa aktif kembali dan mempercepat proses evolusinya. Wulan Maido membenarkan apa yang dikatakan oleh rekannya. Mereka semua yakin Mark akan berhasil membuka 3 langkah tersebut. Karena bagaimanapun baik dia maupun mereka sama-sama berjuang dalam beberapa tahun ini. Sebenarnya ini agak terlalu berbahaya, namun sampai sejauh ini Mark masihlah belum dapat merasakan apapun. Ini wajar karena Mark berada dalam kondisi bukan seorang manusia. Untung saja mereka sudah menyiapkan beberapa hal demi bisa membantunya. Setidaknya Mark harus terlepas dari gangguan eksternal. Titik akupuntur pun akan mereka rangsang menggunakan gelombang elektromagnetik. Dengan begitulah kelima indera Mark akan hilang sementara waktu. Pada saat itulah penyesuaian akan dilakukan oleh Xiao Dou. Ia meminta mereka untuk bersiap. Dan saat jugalah proses untuk mematikan kelima indera Mark dilakukan. Rasa sakit yang luar biasa dapat dirinya rasakan. Bahkan Mark perlahan-lahan mulai kehilangan kesadarannya. Inilah yang mereka inginkan karena dalam gitu proses selanjutnya dapat dilakukan. Mereka akan membuka hubungan ke saluran sumber. Berbagai alat sudah ditempelkan pada tubuh Mark supaya jalur sumber dapat diciptakan. Kini mereka bisa mengendalikan tubuh Mark. Proses sumber juga sudah diaktifkan, yang mana kini tahap selanjutnya akan dilakukan.
Energi yang begitu besar pun mulai mereka gunakan agar bisa mengeluarkan penilaian pada esensi sumber milik Mark. Sampai sejauh ini mereka masihlah belum terkendala apapun. Kini langkah kedua akan mereka lakukan. Hanya saja terdapat gangguan pada sistem saraf. Meskipun begitu, ini tidaklah terlalu parah. Jadi mereka harus tetap fokus pada langkah kedua. Semua orang saatlah penasaran seperti apa esensi kehidupan dari Chimera, manusia, dan binatang. Esensi sumber milik Mark mulai berubah warna. Sepertinya rencana mereka ini berjalan dengan lancar. Karena esensi kehidupan telah memasuki kesadaran turbulen. Genon kodenya bahkan memberikan respon yang baik. Mereka pun yakin kalau Mark akan berhasil tanpa mengalami kendala apapun. Hanya saja sesuatu mulai terjadi pada alam bawah sadar Mark. Bahkan dia diperlihatkan dengan sosok besar yang hidup 250 juta tahun yang lalu. Ini pun menyebabkan adanya fluktuasi abnormal pada genon coding. Mark seketika saja melihat sosok Yuki. Apakah dia ini merupakan bayi yang sebelumnya ditemukan oleh Yuki? Entah apa yang terjadi karena hubungan sumber kehidupan tubuhnya mulai terganggu. Bahkan ingatan pun terus menghantui pikiran Mark. Teriakan yang dilakukan oleh Mark mulai membuat virus flora bereaksi. Tidak itu saja, Mark seketika saja menciptakan gelombang energi yang begitu mengerikan. Hal ini sangatlah sulit untuk dapat mereka tahan. Padarnya, orang-orang itu pun menjadi tahu kalau ada sesuatu yang ingin mengambil alih kendali tubuh Mark. Jalan sumber mulai terputus, jadi mereka harus segera menghentikan alat penghubung. Karena jika tidak, hal buruk akan terjadi kepada Mark. Untung saja Maido bergerak dengan cepat. Tapi Mark ini harus mengalami ledakan kekuatan yang hebat pada dirinya sendiri. Mereka pun penasaran apa yang telah terjadi kepadanya. Mark menjelaskan mengenai potongan ingatan yang terus menghantui pikirannya. Ini bahkan sepertinya pernah dirinya alami. Beberapa orang mulai kesal karena sepertinya Bayuki telah salah menilai Mark karena tidaklah mungkin tubuh pelahap memiliki potensi manusia. Bayuki pun dihabari mengenai kegagalan kali ini. Sepertinya ia tidak terkejut dan berencana untuk mencari cara lain agar dapat membantu Mark. Jika memang dibutuhkan, maka Bayuki berencana untuk menggunakan cara lama. Kelompok Bulan Putih masihlah belum tahu mengenai apa yang harus mereka lakukan. Karena Mark sepertinya memiliki esensi kehidupan yang unik. Sepertinya akan sulit menjelaskan semua ini kepada Bayuki. Karena seluruh peralatan mereka telah rusak. Mark sendiri merasa bersalah kepada rekan-rekannya. Ia pun penasaran apakah ada cara lain untuk membuka potensinya. Mungkin semua kegagalan ini terjadi karena rekan-rekannya masihlah belum memahami tubuh Mark. Jika hal ini berhasil, maka mereka pasti dapat membantunya. Meskipun begitu, Mark tetaplah menganggap dirinya sebagai penghambat. Karena di desa masih banyak orang yang memerlukan bantuan. Tapi Mark seharusnya tidaklah perlu khawatir. Karena mereka memiliki sebuah medan magnet khusus yang dipasang ke beberapa sisi. Hal tersebut mencegah para pelahap mendekati desa mereka. Namun Sanshio seketika saja dibuat kaget pasalnya tubuh Mark tengah mengalami fotosintesis. Ini wajar karena tubuh Mark memiliki gen pelahap. 原本激发设备就是要根据村里那些还没成功的，要滤波器，捕获这一个秘密。这是怎么做到的？白痴！ Di sisi lain, tepatnya di cincin luar, terlihat beberapa pasukan yang akan segera melakukan perjalanan ke bawah. Namun sebelum itu, ada beberapa orang yang tengah makan terlebih dahulu. Kita dibawa kepada Carol dan yang lainnya, di mana mereka tengah didatangi oleh kelompok Pandi, yang merupakan pembawa cahaya. Melihat Swing makan dengan santuy membuat Pandi agak kesal, karena sepertinya penguasa kota telah terlalu memanjakannya. Padahal Swing itu tidaklah layak memakan daging tersebut. Pandi bersama kelompoknya terus mentertawakan Swing, yang membuat kelompoknya pun menjadi begitu kesal. Hanya saja Swing tidaklah terlalu menanggapi apa yang mereka katakan. Seberapa keras pun kelompok cahaya memprovokasi Swing, ia terlihat begitu tenang.
Bahkan ketika menyinggung kelompok kelas bawah, Suing masihlah tetap tenang. Tapi tidak untuk teman-temannya, karena kelompok pembawa cahaya menganggap kalau para pemburu itu sangatlah kotor. Perselisihan pun mulai terjadi di antara dua kelompok tersebut, yang mana kelompok cahaya sendiri mulai mengepung mereka. Suing menenangkan rekan-rekannya dan meminta mereka untuk pergi meninggalkan dirinya, karena dialah yang akan mengurus masalah itu. Pandi memberitahu kalau Mo Cheng dan 3 pemburu gurun telah melanggar peraturan, jadi mereka tidaklah dapat pergi menjalankan misi bersamanya. Bagi Suing, mereka tidak akan dapat melakukan ekspedisi lagi jika terus kekurangan orang. Pandi sangatlah tidak suka kepada Suing karena dia itu hanya melakukan penyelamatan kepada penguasa kota saja. Namun dia masihlah tetap kotor seperti para warga kelas bawah lainnya. Suing sungguh kesal dan apa yang dia katakan. Bahkan Suing juga mulai menyinggung tentang Mark, yang seketika saja membuat kelompok pembawa cahaya bertindak. Tapi Pandi mengingatkan kalau para pendukung Mark tidak akan memberikan bantuan selama Suing terus berteriak dengan keras. Suing pun meminta mereka untuk memasangkan kalung peledak, karena jika mereka tidak mengikuti perintahnya, maka kepala mereka lah yang akan dirinya ledakan. Pandi tidak menduga dan apa yang Suing rencanakan, tapi karena ini adalah perintahnya, maka akan dirinya lakukan. Suing sepertinya merupakan orang yang sangatlah munafik, karena dia menganggap mereka sebagai rekan yang harus dikorbankan. Pandi mengingatkan jika misi ini gagal, maka dia tidaklah boleh kembali hidup-hidup. Dan dirinya lah yang akan memakaikan kalung peledak pada diri Suing. Suing akan menemukan Mark kembali. Dengan begitu pun dia bisa melihat wajah yang sering gadis ini sembunyikan. Dia yakin penguasa kota juga tidak akan keberatan atas permintaannya. Pandi menjadi begitu murka dengan perkataannya itu. Tapi dia yakin Suing tidak akan berhasil, pasalnya zona inti ekologi bukanlah hal yang mudah dimasuki. Mark sendiri bahkan tidak dapat berbuat terlalu banyak di sana. Bisa dikatakan kalau Pandi ini begitu meremehkan Suing. Meskipun begitu, Suing tetap percaya diri. Dia pun meminta mereka untuk menunggu dirinya. Suing juga diberikan pesan dari penguasa kota mengenai masalah yang dibuat oleh 4277. Kita kembali kepada kelompok Mark yang telah tiba di pintu masuk menuju puncak Pajar. Ini adalah area tersembunyi bagi umat manusia selain mercusuar. Tempat ini tidaklah membandingkan kelompok bawah maupun atas, karena semua sangatlah adil di sini. Terdapat begitu banyak sumber daya yang dimiliki oleh desa puncak Pajar. Di sisi Mark, Sutong malah mengentuti anak-anak di sana, yang membuat QC sebagai kepala sekolah merasa kesal kepadanya. Meskipun Sutong berpura-pura ini adalah efek dari penggunaan kekuatannya, tapi QC tidaklah percaya. Dia juga memberitahu anak-anak kalau antido dimakan oleh semua orang selama tugas lapangan. Dan sebenarnya bahan-bahan itu terasa seperti apa yang mereka cium saat ini. Karena bahan bakunya sendiri diekstrak dari bau busuk. Alhasil anak-anak pun menjadi begitu mual dan apa yang QC katakan. Siudong kesal dengan apa yang dikatakan oleh QC. Siudong yang kesal pun diingatkan oleh QC ketika potensinya terbuka, kelenjar pinealnya telah terpengaruh. Kekuatan mentalnya memang meningkat, tapi tetap saja hormon pertumbuhannya terganggu. Kala itu, Siudong teruslah menangis. QC pun berencana untuk menjelaskan semua itu. QC terus saja membicarakan kelemahan dari para muridnya yang telah membuka potensi tubuh. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan kakek dan nenek yang sedang berolahraga. Ini bukanlah olahraga biasa, melainkan kemampuan fisik mereka yang tidaklah sembarangan. Di antara para lansia itu ada juga Bayuki. Ia tengah bersenam bersama yang lainnya. Mark barulah tahu kalau Bayuki ini tidak hanya merawat para anak-anak saja, namun para lansia juga. Dialah yang paling sibuk di antara mereka semua. Sedangkan Mark sendiri dijahili oleh anak-anak di sana. Mereka mencoba untuk memakannya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan kepada area seni bela diri yang dilatih langsung oleh Ulan Aodang. Dialah yang melatih tubuh primordial para prajurit di sana. Meskipun terlihat begitu sangar, namun nyatanya beliau ini adalah sosok yang begitu peduli kepada putrinya. Tapi Denny sepertinya tidaklah begitu suka dengan kehadiran Mark di sini. Nah, di sini terdapat begitu banyak anak-anak.
Mereka dibawa oleh Bayuki karena mereka itu tidaklah memiliki orang tua untuk dapat membantu. Masa kecil mereka juga tidaklah begitu panjang karena kedepannya mereka juga akan melakukan perjalanan seperti apa yang mereka lakukan. Di sisi lain terlihat Pokong yang datang untuk menghampiri Kolopa. Padahal baru bulan lalu ayah Kolopa mematahkan kaki Putong, namun dia itu tidaklah kunjung berhenti. Sutong pun sedih karena terus jomblo sampai saat ini. Sebenarnya itu wajar karena Sutong tidaklah begitu pintar. Kembali ke mercusuar di mana Suing dipusingkan dengan masalah 4277 yang telah terpeleset dari mercusuar. Mereka telah melakukan pencarian selama 3 hari tapi tidak menemukan apa-apa. Mereka pun takut kalau hidup dan matinya telah semakin dekat. Apa yang terjadi pada kali itu tentu saja mengejutkan semua orang. Suing sebenarnya sangatlah menyesali kepergian dari rekannya itu. Nah, di sini para pekerja di sana mengenai Suing karena dulu mereka juga berada di kelompok yang sama. Di sisi lain, Martin begitu kesal karena Suing yang benar-benar terlambat. Sepertinya penguasa kota telah terlalu memanjakannya. Bahkan seorang panglima tertinggi saja harus menunggu kedatangannya. Tapi apa boleh buat, ini adalah perintah langsung dari penguasa kota. Selama Suing bisa membawa begitu banyak persediaan makanan, itu tidaklah terlalu bermasalah. Sesaat kemudian, Pandi telah membawa beberapa orang yang diminta oleh Suing. Yang mana tentu saja mereka ini dibawa secara paksa. Sedangkan Martin penasaran apa yang terjadi kepada penguasa kota, sebab sudah cukup lama dia tidak muncul. Sesaat kemudian, kelompok Suing pun tiba. Dia pun meminta maaf karena telah datang terlalu lama. Sebenarnya tujuan misi ini adalah untuk mencari jejak dari Mark. Tapi karena zona inti ekologi adalah tempat yang kaya, jadi salah satu dari petinggi pun ingin meminta sesuatu kepadanya. Suing akan melakukan hal tersebut. Di sini semua pasukan pun mulai menerima berkat dari pemimpin pembawa cahaya. Hanya saja doa yang dilakukan oleh petinggi ini membuat mereka semua tertawa karena suaranya yang begitu lucu. Setelah mendapatkan berkat, Suing pun memberitahu kelompoknya mengenai tujuan misi kali ini, yang mana penguasa kota ingin dikembalikan, yang mana penguasa kota ingin Mark dikembalikan. Tentu saja misi ini membuat semua orang terkejut. Suing tidak terlalu yakin akan seberapa besar peluang mereka. Tapi jika kembali hidup-hidup, maka mereka itu akan mendapatkan 3 kali lipat poin kontribusi. Sebuah hadiah yang tentu saja membuat semua orang senang. Tapi zona inti merupakan tempat yang memiliki risiko besar. Mereka sama saja sedang mempertaruhkan nyawa demi poin kontribusi. Selain itu, siapapun yang berhasil menangkap Mark hidup-hidup maka akan mendapatkan hadiah 2 kali lipat lagi, di luar dari 3 kali lipat sebelumnya. Hadiah ini tentu saja membuat seluruh prajurit menjadi bersemangat. Sedangkan rekan-rekan Mark yang dulu merasa begitu kesal dengan apa yang terjadi saat ini. 3倍奉献点，他说3，我没办法保证每个人都能活着回来，我都想好该怎么花了。那回头把你的那份分给我吧。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.